Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 44 dengan judul perikop Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benjamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya kakak-kakak dari Yusuf, yaitu saudara-saudaranya yang 10 orang ditambah satu lagi, Benyamin, adiknya Yusuf dari ibu kandung Rahel, makan-makan. Setelah mereka makan-makan, ternyata Yusuf ini ingin membuat rencana, ya. Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk isilah semua karung gandum dan pialaku, ya, ini pialanya Yusuf, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, yaitu Benjamin, serta juga uang pembayar gandumnya juga, ya. Jadi uang pembayar gandum dikembalikan kepada mereka. Jadi Yusuf tahu, ya, berbaik hati, ya. Uang pembayar gandum itu untuk membayar gandum yang mereka beli, tetapi Yusuf kembalikan, ya. Dan juga piala perakku itu taruhlah di dalam mulut karung milik Benjamin. Benjamin itu anak bungsu, adiknya Yusuf. Karena Yusuf punya rencana. Ya, rencananya apa nanti akan kita lihat di perikop berikutnya.
Jadi kedapatan setelah berjalan beberapa jauh, kepala rumah tangga Yusuf mengejar, ya. Terkejar lalu dikatakan, "Mengapa kamu membalas yang baik dengan jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah?" Ya, dipakainya untuk menelaah ya. Yusuf itu kan pintar menafsirkan mimpi. Jadi mereka masih, kakak-kakaknya Yusuf masih, mengapa tuanku mengatakan demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Jadi Yehuda itu tidak terima dibilangkan dituduh mencuri. Ya, kakak-kakaknya Yusuf itu tidak terima. Mengapa tuanku mengatakan demikiannya? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Jadi mereka tidak tahu bahwa ternyata ini memang rencananya Yusuf untuk menaruh pialanya di keranjang, di karungnya Benyamin, ya. Lalu masing-masing diperiksa, ya. Diperiksa dari mulai yang sulung sampai yang bungsu, yaitu Benyamin. Maka kedapatlah piala itu dalam karung Benyamin. Ini dia piala ini, kamu mencuri ya? Benyamin bingung nih, saya nggak tahu apa-apa kok, saya menerima karung. Itulah, kalau menerima itu diperiksa dulu, ya, dicek dulu jumlahnya benar tidak, juga tanda terimanya sudah didapat belum. Jadi semuanya itu adalah administrasi, ya, untuk tertib administrasi. Kalau terima barang dicek jumlahnya benar tidak, sesuai tidak dengan kualitasnya, dengan yang disebutkan di dalam tanda terima itu, dicek dulu. Jangan asal terima, cek dulu. Itulah dari zaman dahulu sampai sekarang itu juga harus ada akuntabilitas, ya, akuntabel. Jadi kalau kita terima uang di depan kasir atau dari siapapun, kita hitung dulu di depan muka orang itu, supaya kita tidak dituduh nanti setelah pergi lalu mengatakan uangnya kurang. Ada itu kejadian seperti itu, ya. Sudah dibayar, tidak dihitung di depan muka, pulang pergi lalu balik lagi dibilang uangnya kurang. Ya nggak bisa. Aturannya itu kalau terima uang dihitung di depan muka. Kalau sudah cocok, oke, pas ya, uangnya pas, baru pergi. Kalau udah pergi itu nggak bisa klaim. Kalau tidak hitung di depan muka itu dianggap sudah oke, sudah setuju. Jadi kalau Anda balik lagi mengklaim uangnya kurang, salah Anda. Jadi Anda harus menghitung di depan muka. Terima uang dari siapapun, dihitung. Kalau tidak dihitung berarti Anda terima bahwa jumlahnya tepat. Jadi jangan komplain kalau nanti ternyata kurang atau lebih. Itulah namanya tertib administrasi keuangan, ya. Demikian juga ini, ya. Waktu itu belum ada yang namanya akuntabilitas. Benyamin menerima karung gandum, tidak dicek dulu isinya. Ternyata dimasukkan piala. Tapi Yusuf ini sengaja memasukkan, tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka ini, kakak-kakaknya, ya, apa yang mereka sudah lakukan terhadapnya dahulu, yaitu menjual Yusuf kepada saudagar sebagai budak. Jadi Yusuf memang sengaja, ya, sengaja untuk menjebak, ya, tetapi dengan maksud baik, dengan tujuan baik, ya. Ada juga yang memaksud dengan maksud tujuan jelek, ya, menjebak dan tujuannya jelek, ada juga seperti itu. Tetapi Yusuf menjebak ini dengan maksud yang baik, ya, yaitu nanti untuk mendamaikan antara kakak-kakaknya, saudara-saudaranya dengan dirinya, dengan Yusuf nanti, ya. Jadi pastikan Anda yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan juga di klik like. Nah, ketika sampai di Yusuf, jadi mereka dibawa ini. Ini kedapatan mereka yang mencuri, namanya Benyamin. Lalu mereka pasrah bongkoan. Istilahnya tidak bisa mengelak karena sudah ada bukti. Akhirnya Yehuda mengatakan, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Ya, sudah tertangkap basah, ya, si Benyamin. Ya sudah, Yehuda akhirnya pasrah bongkoan, pasrah total. Ya sudah, silahkan kami dijadikan budak Anda, ya.
maka kami ini budak tuanku lah kami. Yes, silahkan kami diperbudak ya, karena kami salah. Baik kami maupun orang yang siapa kedapatan piala itu, yaitu ya Benyamin yang dianggap mengambil atau mencuri. Tetapi Yusuf orangnya adil ya. Tidak, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian ya. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku ya. Tetapi kalian silahkan pulang dengan selamat kepada ayahmu. Jadi yang ditahan Benyamin gak boleh pulang. Wah, ini bahaya. Sebab waktu itu Yehuda sudah mengatakan bahwa saya menjamin Benyamin akan aman. Karena waktu itu untuk menjemput Simeon juga ditahan dengan maksud supaya Benyamin dibawa kepada Yusuf. Ternyata sekarang Benyamin ditahan oleh Yusuf. Wah, si Pak Yakub atau Israel ini bisa marah ini. Waktu itu kan Yakub atau Israel itu sudah mengatakan bahwa hanya Benyamin satu-satunya yang saya miliki dari istri tercinta, yaitu Rahel. Sekarang Benyamin ditahan. Wah, apa yang terjadi nanti? Waduh, Yehuda sudah menjanjikan bahwa silahkan bunuh anak-anakku jikalau Benyamin tidak kembali dengan selamat. Wah, bisa bahaya ini. Makanya lain kali juga jangan ngomong secara gampang menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa kita penuhi. Janji itu harus ditepati ya. Jadi kalau kita kira-kira tidak bisa menepati janji, jangan berjanji. Demikian juga kalau kita tidak bisa mengembalikan hutang, jangan berani-berani berhutang. Berhutang itu hanya kalau kita yakin pasti bisa mengembalikan, baru berhutang. Kalau kita punya penghasilan, bolehlah kita berhutang ya, dengan syarat kita yakin bisa mengembalikan. Ya, saya bulan depan sudah akan terima gaji penuh ya, tidak dipotong. Jadi kalau sekarang saya pinjam uang, saya yakin nanti bulan depan saya bisa mengembalikan. Oke, silahkan utang ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak punya penghasilan, jangan ngutang. Anda itu namanya akan menipu diri sendiri ya. Nggak punya penghasilan kok ngutang. Minta itu nggak mesti dikembalikan, tapi juga nggak mesti diberi. Namanya minta kok ya, tapi lebih baik jujur ya. Maaf, saya tidak punya penghasilan ya, saya tidak mau pinjam, tapi saya minta karena saya misalnya butuh ini, butuh itu ya. Ya nanti kebijakannya yang mau dimintai itu mau ngasih atau tidak ya, itu terserah mereka ya. Kalau kira-kira mereka melihat kita itu atau Anda yang mau minta itu benar-benar butuh, dan kebetulan yang mau diminta itu punya uang ya mungkin akan diberikan ya. Jadi kalau tidak punya penghasilan, jangan ngutang. Anda mempersulit hidup Anda sendiri ya, karena Anda akan dikejar-kejar oleh hutang. Jadi kalau tidak punya penghasilan, jangan hutang. Minta ya, minta itu bisa dikasih, bisa tidak ya. Hutang pun juga seperti itu. Tapi kalau minta itu artinya diberi gratis ya, tidak disuruh kembalikan ya. Saya minta uang, boleh nggak? Untuk apa? Untuk misalnya untuk bayar uang sekolah atau untuk beli makan. Saya tidak bisa makan. Jadi harus jujur juga ya, jangan nipu. Ada itu pengemis tapi menipu ya, itu ngawur ya. Udah, itu urusannya dengan Tuhannya masing-masing ya. Jadi kalau memang minta, jujurlah ya, jujur. Pemberi itu juga akan senang menolong orang yang benar-benar jujur, yang benar-benar butuh bantuan dan tidak punya uang ya, dibantu pasti ya kalau punya uang ya. Itu namanya minta ya. Meminta itu tidak usah dikembalikan ya. Ya mungkin berhutang budi ya, silahkan nanti di saat yang lain, dalam situasi yang lain mungkin bisa membalas budi kebaikan dengan cara yang lain pula. Tidak harus kita membalas budi kepada orang yang mengutangi kita. Kita membalasnya dengan cara memberikan pinjaman juga atau pemberian kepada orang lain yang butuh juga ya. Jadi tidak harus mengembalikan kepada orang yang dulu memberi gratis kepada kita ya. Itu sih namanya nanti sudah pamrih namanya ya. Membalas budi harus dibalas ya. Membalas budinya dengan memberikan kepada orang lain lagi ya. Dan orang lain itu nanti akan membalas budi dengan memberikan kepada orang lain lagi. Jadi tidak harus kepada orang yang
memberikan pemberian. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, dan kita akan lihat bagaimana kisah sejarah Benyamin nanti ditahan di Mesir oleh Yusuf. Apakah Yakub akan marah dan akan menghampiri, mendatangi Mesir untuk meminta kembali Benyamin? Kita akan baca di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.